Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Riyadi dengan NIM 2207203. Di sini saya akan membuat video gitu ya, tutorial kita belajar Revit dalam waktu singkat. Oke. Yang pertama kita buka dulu ya. Apa itu Revit? Ya, Revit adalah software Building Information Modeling atau BIM ya, yang biasa digunakan untuk mendesain, merancang, ataupun mengelola proyek konstruksi secara lebih efisien ya. Dibandingkan gitu dengan software lain seperti ArchiCAD atau Tekla. Nah, Revit ini tuh punya keunggulan dalam koordinasi elemen, arsitektur, struktur, MEP dalam satu platform gitu. Jadi bisa arsitektur, struktur dan apapun itu dalam satu platform itu bisa mengandung semuanya gitu. Nah, jadi itulah yang membuat Revit itu unggul dibanding ArchiCAD ataupun Tekla. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tampilan awal dari Revit ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari Revit ketika kalian membuka Revit gitu ya. Nah, di sini itu ada recent file, models, dan family. Nah, yang pertama kita mungkin dari recent file. Recent file itu atau kita bisa Indonesiakan itu adalah file baru. Nah, sesuai namanya gitu. Recent file itu adalah ketika kalian membuka file suatu entah itu arsitektur, struktur ataupun family gitu ya. Kalau kalian baru membukanya, kalian tuh bisa langsung ngekliknya lagi gitu tanpa perlu mencari-cari di folder gitu. Jadi langsung muncul di sini, ntar di bawah ini tuh langsung muncul si model maupun family gitu yang baru dibuka di Revit ini gitu. Jadi memudahkan kalian gitu agar tidak perlu membuka-buka folder terlebih dahulu. Jadi langsung ada muncul di recent file ini. Nah, lalu di sini ada models. Apa itu models? Nah, secara keseluruhan mungkin ya. Model Revit ini tuh mencakup elemen arsitektur, struktur ataupun MEP itu bisa dilihat di sini gitu, ada struktur, ada arsitek ataupun MEP gitu. Nah, jadi model ini tuh nanti bakal disimpan dalam format RVT dan bisa mencakup berbagai tampilan seperti denah, potongan, dan tampilan 3D. Oke, sekarang family gitu. Nah, bedanya family ini tuh adalah komponen individu dalam model gitu. Kayak pintu, jendela, kolom, atau furnitur. Nah, family ini tuh disimpan dalam format RFA. Jadi beda gitu ya. Kalau model itu RVT, kalau family itu RFA. Nah, jadi intinya family itu adalah komponen individu kayak pintu, jendela gitu, dan kolom. Nah, di sini ada meja. Nah, itu adalah family gitu ya. Nah, ini tuh bisa disesuaikan ukurannya, materialnya, atau jenisnya gitu. Singkatnya ini ya, model ini adalah keseluruhan proyek, sedangkan family itu adalah elemen yang membentuk proyek tersebut. Nah, gitu. Jadi si model ini itu adalah keseluruhan proyek, family ini adalah yang membentuk proyek tersebut gitu. Nah, oke, kita lanjut mungkin ya ke masuk ke Revit-nya. Oke. Oke, di sini adalah antar muka Revit atau interface yang bisa disebutnya interface lah biar bahasa-bahasa kerennya. Nah, antar muka Revit ini tuh bisa kita lihat itu ada tampilan utama di tengah ini. Lalu ada juga panel navigasi di sebelah kiri. Lalu ada ribbon bar. Apa itu ribbon bar? Ribbon bar itu adalah ketika kalian klik tanda panah ini, nah ini muncul gitu. Misalkan komponen apa, kolom-kolomnya mau apa gitu. Nah, itu muncul di bagian atas yang berisi alat-alat utama untuk menggambar dan mengedit gitu. Nah, di video ini tuh kita bakal fokus gitu pada alat di tab arsitektur, terutama di bagian build yang berisi berbagai alat gambar. Nah, kalian juga bisa menyesuaikan tampilan antarmuka. Nih, misalkan pengen menyesuaikan tampilan antarmuka dengan mengubah di view, user interface. Nah, ini kalian bisa mengubah lah gimana enaknya kalian. Misalkan kalian gak mau nih ada properties, kalian hapus putusnya set gitu. Atau kalian mau menambahkan, misalkan kalian menambahkan sistem browser, ini muncul gitu. Nah, itu kalian bisa sesuaikan lah gimana enaknya kalian gitu. Cuman mungkin untuk awal-awal kita mengikuti defaultnya dulu saja gitu ya. Nah, kalian juga bisa mengubah gitu jikalau kalian gak nyaman melihat pemandangan yang seperti ini gitu. Nah, kita bisa mengubah di file, option, lalu user interface untuk mengubah temanya, yaitu dari cerah seperti ini ataupun dark ya. Cuman perbedaannya nggak terlalu jauh terkait dark dan light ini. Dan dari saya lebih prefer yang ini gitu, yang lebih gelap sedikit. Oke, kita masuk, kita mulai dari awal ya. Kita mungkin dari yang simple dulu. Kita akan menggambar lantai dan dinding di Revit ini gitu. Nah, untuk menggambar lantai terutama ya, kita masuk ke floor. Nah, kalian bisa masuk ke floor tool ini.
lalu kalian klik floor architectural. Nah, kan bisa milih nih mau pakai garis, nih gini garis gini, atau kita bikin kotak bisa nih gini, ataupun kalian mau melengkung-melengkung seperti ini gitu. Nah, kalian juga bisa membuat lengkung seperti ini gitu, ataupun rectangle dan lain-lain kan bisa gitu. Nah, ini adalah untuk menghapus apa ya, misalkan kalian salah nih mau pengen hapus semua, kan bisa klik cancel edit mode. Yes. Nah, di sini kalian bakal menghapus itu semuanya yang tadi edit itu, ataupun tadi mengklik checklist untuk apa namanya, untuk mengokekan gitu atau menyimpan gambar yang tadi gitu, atau disebut juga finish edit mode ya. Kita lihat aja di sini ya. Misalnya kita tadi buat kayak gini. Nah, kita bisa kalau misalkan kita ingin sudah beres tuh kan bisa mengklik finish edit mode ini. Nah, nanti bakal muncul nanti bakal muncul di sini kalau kalian ingin, tapi ini terutama error ya karena tadi belum diokekan gitu. Mungkin kita jadi seperti itu ya. Jadi kayak kalian ingin mengcancel, kalian klik yang X. Jika kalian ingin menyimpan, kalian bisa klik yang checklist tadi yang finish edit mode. Kita quit sketching seperti ini untuk mengrestart lagi. Nah, oke. Nah, tadi adalah untuk membuat lantai. Nah, di sini kita akan membuat wall ya. Nah, kita pilih wall architectural ini, lalu kita tinggal bikin wallnya sebagaimana mestinya gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah wall tool untuk membuat dinding yang saling bertemu gitu. Nah, ini tuh akan otomatis terhubung ya. Misalkan kalian nih lihat nih, kan tadi padahal satu-satu gitu ya, teman. Kalau misalkan kalian sambungkan, ini tuh dindingnya tuh akan otomatis terhubung gitu. Nah, itulah canggihnya gitu ya. Mungkin kita lanjut ke navigasi Revit. Oke ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana navigasi dalam Revit. Navigasi ini kan sesuai namanya itu navigasi gitu. Nah, untuk sebenarnya cukup simpel ya untuk melihat-lihat gitu. Kalian bisa scroll mouse-nya untuk memperbesar ataupun memperkecil tampilan. Misalnya nih untuk memperbesar lihat dindingnya, itu bisa di scroll aja si mouse-nya nih. Bisa scroll aja mouse-nya. Nah, untuk menggeser tampilan gitu, kalian bisa mengklik mouse ininya untuk menggeser. Nah, untuk geser gini, ataupun kalian juga bisa klik shift di keyboard dan klik kanan. Nah, ini bisa juga untuk menggeser kalau mouse kalian tuh nggak bisa diklik tangannya ini gitu ya. Nah, kalian juga bisa gitu untuk melihat proyek atau dana ini itu secara 3D gitu kan. Bisa ke view tadi, view, lalu kalian klik 3D view ini, default 3D view. Nah, ini kalian bisa melihat gitu 3D-nya gitu, lihat betapa canggihnya gitu kita Revit ini gitu. Kan bisa melihat 3D-nya, dan juga kalian bisa seperti tadi gitu, bisa memiring-miringkan gambarnya gitu. Ataupun jika kalian ingin menggunakan view cube untuk mengubah sudut pandang gitu, bisa dicek di nah ini dia. Nah, kita bisa menggunakan view cube ini gitu untuk mengubah pandangan gitu. Misalkan kalian pengen lihat dari depan, dari atas, top, ataupun dari samping. Nah, itu bisa menggunakan si view cube ini gitu. Oke, kita kembali lagi mungkin ya ke tampilan biasa. Oke. Nah, untuk keluar dari tampilan 3D ini, kalian bisa pindahkan saja ke level 1 ini. Nah, jadi 3D ini, jika kalian ingin mengubah 3D itu, kalian bakal dialihkan ke tab baru. Jadi kalian nggak usah bingung gitu untuk mengembalikannya ke semula gitu. Jadi kalian bisa mengerjakan di sini secara 2 dimensi, lalu melihatnya secara 3D gitu. Nih, misalkan kita buat itu ya, wall itu nih di pinggir denah. Nah, itu bakal otomatis muncul di 3D ini. Tuh, nambah kan. Kita coba naikkan lagi dari atas. Nah, itu akan muncul gitu ya dari arah sininya gitu. Oke, kita lanjut. Oke, setelah itu kita masuk gitu ya. Tadi sudah membuat wall, membuat lantai. Nah, yang namanya bangunan itu pasti ada namanya bangun pintu dan jendela gitu. Nah, mungkin cara menambahkannya itu ada di sini gitu. Jika ingin menambahkan pintu, bisa menggunakan door tool ini untuk menambahkan pintu dengan ketinggian dasar tertentu gitu. Lalu ada window tool ini untuk menambahkan jendela gitu secara fleksibel.
Lalu juga ada komponen tool, jikalau kalian ingin menambahkan seperti furnitur gitu, kayak pohon atau elemen lainnya dari si family yang sebelumnya dijelaskan di awal gitu. Nah, selain itu ada juga roof. Nah, di sini tuh kalian bisa memasang atap gitu. Jadi kalian bisa memilih level yang akan digunakan sebagai dasar atap gitu, yang ini. Nah, lalu jika perlu gitu, kalian juga bisa mengatur si work plan di arsitektur gitu. Nah, jadi kalian bisa ke work plan ini, lalu milih set ini gitu, untuk memilih level referensinya gitu. Nah, maaf. Oke, kalian juga bisa menggambar kontur atap gitu dan mengaktifkan opsi define slope untuk mengatur kemiringannya. Nah, bisa juga gitu kalian kalau atapnya datar gitu, kalian juga bisa menggunakan fitur modify, lalu memilih yang save editing gitu ketika memasang atapnya gitu. Nah, lalu kita lanjut ya ke menggunakan views atau denah dan potongan gitu. Nah, di sini ada view level-level ini. Nah, di sini tuh ada elevation. Nah, elevation view ini tuh, jadi kalian bisa melihat tampilan dari sisi timur, utara, selatan, atau barat gitu, yang berguna untuk melihat si tinggi bangunannya gitu. Nah, kalian juga bisa membuat level baru di sini. Level baru dengan mengklik ini. Nih, ya ini level 2 gitu. Dan ini juga berbeda dari level 1 gitu. Misalnya nih, tampilan 2 dimensi ini dari atas gitu ya. Jadi dengan ketertinggian tertentu, misalnya nih, si level 1 ini tuh 0 meter, nah si level 2 ini tuh 4 meter gitu ketinggiannya gitu. Lalu ada pengeditan dan pengukuran gitu. Kalian juga bisa klik objek ini gitu buat memodifikasi ukuran dan posisi dengan modify tool di atas ini gitu. Nah, kalian tuh bisa mengubah posisi ataupun mengubah ukurannya gitu dengan modify tool ini gitu. Nah, untuk keyword-keyword di Revit ini gitu, kalian bisa menggunakan seperti biasa Ctrl Z untuk membatalkan tindakan sebelumnya. Misalnya nih, kalian membuat wall di sini. Nah, kalian bisa menggunakan Ctrl Z ini untuk mengcancel si tindakan atau apa ya namanya, gambaran yang sebelumnya gitu. Lalu ada Ctrl C dan Ctrl V buat menyalin dan menempelkan objek gitu. Seperti biasa lah, itu basic gitu ya. Lalu bisa tekan juga delete untuk menghapus objek. Misalnya kita ini, lalu kita tekan delete. Nah, itu bisa menghapus objek gitu. Lalu juga bisa menggunakan measure between two reference itu buat mengukur jarak dan ketinggian. Oke, selanjutnya kita masuk ke rendering gitu. Nah, atau penyimpanan si project ini gitu. Nah, kalian bisa juga mengatur tampilan model dengan visual style di bawah ini, yang ini nih. Nah, yang bawah kecil ini tuh kalian bisa mengatur gitu si tampilannya gitu. Untuk mengubah modenya dari tampilan realistis atau wireframe gitu nih. Nah, kalian bisa milih gitu. Ini juga bisa ada banyak mode-modenya, di situ ada sunpad, kayak shadow gitu. Kalian bisa mengaktifkannya gitu. Cuman kita matikan aja biar gak terlalu berat gitu. Nah, kalian juga bisa menampilkan render realistis model yang realistis gitu. Yaitu ada di view, lalu bisa klik render. Nah, ini render. Nah, untuk menyimpan format juga yang sudah dibuatkan bisa klik Ctrl S gitu. Nah, gitu. Nah, itu untuk menyimpan formatnya itu adalah RVT seperti yang saya sebutkan sebelumnya gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya pengenalan Revit dari saya gitu. Intinya untuk Revit ini tuh cukup simpel gitu. Jadi dengan Revit ini tuh kalian bisa membuat desain arsitektur yang detail dan efisien gitu, menggunakan berbagai alat pemodelan 2 dimensi atau 3D gitu. Jangan lupa kalian juga emang harus terus berlatih lah gitu kayak saya gitu, dan juga bereksplorasi dengan fitur-fitur lainnya. Mungkin sekian gitu belajar Revit basic dari saya. Terima kasih telah menonton tutorial ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share untuk mendapatkan lebih banyak tutorial gratis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.